Waktu gue umur 13 tahun, gue berdoa supaya nenek gue mati. Dan malam itu, sesuatu benar-benar datang. Terkadang, rumah itu bukan jadi tempat yang nyaman. Serius deh. Ada rumah yang kalau lu pulang tuh rasanya hangat. Ada rumah yang biasa aja. Dan ada rumah yang setiap malam bikin lu berharap pagi datang lebih cepat. Dan gue tahu rasanya seperti itu. Ya karena gue tumbuh di rumah yang kayak gitu. Rumah kecil di gang sempit di salah satu kota kecil di Jawa Timur. Cat temboknya sih udah kusam. Lampu ruang tamu kuning redup. Dan di belakang rumah itu ada pohon mangga tua yang kalau malam tuh kayak bayangan orang. Dan di rumah itu ada 3 orang. Gue, bokap gue, dan nenek gue. Dan sekarang kalau gue cerita ke orang, mereka itu pasti bilang, ya mungkin nenek lo cuman galak. Gue juga dulu mikir gitu cuy. Sampai pada akhirnya tuh gue sadar kalau nenek gue itu bukan cuman galak, tapi dia itu benci gue. Dan benci itu lama-lama berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Gue anak tunggal. Nyokap gue meninggal waktu gue lahir. Dan dari yang gue tahu, nenek gue itu selalu nyalain gue atas meninggalnya nyokap gue. Ya karena menurut dia, gue lah penyebab kematian anaknya. Bokap gue sih orangnya baik banget cuy. Terlalu baik malahan. Dia itu kerja di bengkel motor dari pagi sampai malam. Kadang pulang jam 10, kadang pulang jam 11, kadang bahkan gue udah tidur duluan. Awalnya sih, nenek gue itu cuma ngomel. Bikin repot aja, anak sial. Kalau kamu gak lahir, ibu kamu masih hidup. Kalimat kayak gitu, kalau lu denger sekali, mungkin lu cuma sakit hati. Tapi cuy, kalau lu denger kalimat itu setiap hari, dan bahkan bertahun-tahun, lama-lama lu pasti bakalan percaya. Apalagi waktu itu, gue itu masih kecil, umur 8 atau 9 tahun lah. Dan anak kecil gampang sekali sama ucapan orang dewasa. Jadi waktu itu gue itu mulai mikir, mungkin memang semua ini kesalahan gue. Awalnya sih cuy, cuman kata-kata, lalu sebuah dorongan. Dan dari dorongan berubah jadi tamparan. Dan tamparan berubah jadi hal-hal yang bahkan sampai sekarang gue gak suka kalau gue inget. Dan yang bikin semuanya makin buruk cuy, itu semua yang dilakukan oleh nenek gue dilakukan ke gue di saat bokap tuh gak ada di rumah. Dan kalau bokap gue pulang atau posisinya bokap nih ada di rumah, nenek gue tuh berubah total. Dia jadi sosok yang manis, lembut, dan bahkan terkadang senyumnya tuh manis ke gue. Kayak 2 orang yang berbeda. Dulu tuh gue pernah cuy, waktu gue coba cerita ke bokap gue tentang kelakuan nenek gue. Dan lu tahu apa yang dilakuin nenek gue? Nenek gue tuh cuma bisa nangis. Nenek gue bilang gue ngefitnah dia. Dan bokap gue percaya sama nenek gue. Dan sejak saat itu cuy, gue berhenti cerita ke siapapun. Ada satu hal yang bikin gue masih kuat waktu itu. Seekor kucing kecil. Dan waktu itu gue beri nama Muki. Ya kucing kampung berwarna hitam putih. Gue nemu dia waktu gue pulang sekolah. Waktu itu si Muki ini kurus banget cuy. Gue sembunyiin si Muki ini di dalam kamar. Dan tiap malamnya si Muki ini selalu tidur di kaki gue. Kadang kalau gue nangis, si Muki ini naik ke dada gue. Kayak si Muki tuh ngerti. Dan si Muki ini kayak mau bilang, gue ada di sini kok. Selama hampir 2 tahun cuy, si Muki ini satu-satunya makhluk yang sayang sama gue di rumah tersebut. Sampai suatu sore, nenek gue nemuin si Muki. Gue pulang sekolah dan waktu itu rumah lagi sepi. Dan anehnya, biasanya nenek gue tuh udah nungguin gue di pintu rumah buat
nyuruh gue ngelakuin ini itu. Gak ada teriakan ini itu dari nenek gue. Dan gitu gue masuk dapur, nenek gue ternyata udah berdiri di situ. Dia tersenyum dan di tangannya ada si Muki. Tapi tubuhnya si Muki ini udah lemes, matanya setengah terbuka. Dan gue langsung tahu kalau si Muki udah mati. Gue inget banget waktu itu nenek gue cuma bilang satu kalimat dan dengan nada yang santai banget. Kalau kamu sayang sama dia, kubur sendiri. Gue nggak inget gimana gue keluar rumah hari itu. Gue cuma inget gue gali tanah di belakang rumah, tepatnya di bawah pohon mangga. Tanahnya yang keras dan gue gali sambil nangis. Malam itu gue gak makan dan nenek gue nyantai nonton TV kayak gak terjadi apa-apa. Akhirnya gue putusin buat masuk kamar. Gue tutup pintunya dan gue kunci. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup gue berdoa sesuatu yang berbeda. Biasanya sih gue cuman berdoa semoga besok lebih baik. Tapi malam itu gue cuman bilang, tolong ambil dia, tolong biarin dia mati, tolong siapapun yang denger gue. Gue ucapin 3 kalimat itu berulang-ulang. Dan setelah itu gue ambil tali. Ya, gue waktu itu umur 13 tahun. Dan gue coba bundir di dalam lemari gue. Tapi gue sih tolol, batang gantungan lemari gue patah. Dan saat itu juga gue terjatuh, kepala gue terbentur keras dan semuanya jadi gelap. Dan waktu gue bangun, rumah udah sunyi, lampu kamar masih mati. Dan kepala gue waktu itu kerasa sakit banget cuy. Tapi saat itu ada sesuatu yang aneh. Bau, busuk, hangus, dan darah. Campuran bau yang bikin perut lu langsung mual. Waktu itu gue cuman mikir nenek gue ini lagi masak sesuatu yang aneh buat nyiksa gue. Ya karena dia itu pernah ngelakuin hal itu. Tapi bau ini tuh beda cuy, lebih hangat, kayak sesuatu yang baru mati. Kamar mandi ada di seberang tangga dan ruang tamu tepat ada di bawah tangga. Dan di saat gue keluar kamar, gue mulai ngedenger suara. Awalnya sih pelan cuy, suaranya tuh kayak orang lagi makan. Lalu makin jelas suaranya, suara sesuatu yang robek. Jantung gue waktu itu langsung berdebar kencang. Insting gue bilang, please jangan ngeliat. Tapi entah kenapa cuy, kaki gue ini malah tetap jalan. Dan di saat gue sampai di ujung tangga, gue mulai ngintip ke ruang tamu. Dan apa yang gue lihat malam itu gak pernah bisa hilang dari dalam kepala gue. Waktu itu cuy, yang gue lihat nenek gue itu lagi terbaring di lantai dan tubuhnya udah terbuka. Dan di atasnya nenek gue ada sosok berpakaian hitam. Dia waktu itu lagi berlutut. Dan tangan sosok si pria berpakaian hitam ini cuy masuk ke dalam dada nenek gue. Kemudian dia itu narik sesuatu keluar. Dan begitu sesuatu itu dari luar, dia itu langsung memakannya pelan, santai, seolah-olah sosok itu menikmati setiap gigitannya. Cairan merah waktu itu ada di mana-mana cuy. Dan gerakan dari sosok berpakaian hitam itu tuh aneh. Kayak sendinya itu gak terpasang dengan benar. Dan tiba-tiba sosok itu berhenti, kepalanya miring. Lalu pelan-pelan sosok itu noleh ke gue. Wajahnya pucat dan sebagian sudah tertutup cairan merah. Dan matanya cuy, matanya tuh kayak bukan mata, cuman lubang hitam aja gitu. Dan mulutnya dia itu kayak nggak punya bibir. Tapi anehnya sosok ini tetap tersenyum. Dan senyumnya itu makin lama makin lebar, lebih lebar dari yang seharusnya yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan saat itu gue pun mulai sadar, sosok itu nggak kaget ngeliat gue. Sosok itu tahu kalau gue ada di sana. Dan saat itu juga cuy, gue langsung muntah dan berakhir pingsan. Saat gue bangun, bokap gue tuh udah ada di samping gue. Bokap gue tuh kelihatan panik banget. Bokap gue nanya kenapa gue pingsan. Dan waktu gue bener-bener sadar, ternyata rumah itu udah bersih cuy. Gak ada cairan merah, gak ada mayat. Dan nenek gue hilang. Dan beberapa hari kemudian cuy, bokap gue tuh bilang nenek gue udah meninggal. Meninggal karena serangan jantung. Dokter bilang katanya jantungnya lemah. Gue sih gak bilang apa-apa karena
Ya gue tahu gue nggak bakalan dipercaya. Di waktu pemakaman nenek gue, semua orang pada datang, tetangga, keluarga jauh, dan semua orang saat itu berpakaian hitam. Dan di saat peti nenek gue sampai di kuburan cuy, gue ngeliat seseorang yang berpakaian hitam berdiri jauh di belakang orang-orang. Tapi cuy, gue itu langsung tahu dia. Ya karena senyumannya itu masih sama. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya, gue balas senyumannya. Sekarang gue udah dewasa, kadang di tempat ramai, gue sih masih ngerasa ada dia. Di mall, di stasiun, di jalan. Terkadang, gue ngeliat seseorang dengan senyum yang terlalu lebar. Dan setiap kali itu terjadi, gue langsung teringat kejadian malam itu. Karena sekarang gue sadar sesuatu, sosok itu datang bukan tanpa alasan. Sosok itu datang karena seseorang sudah memanggilnya. Dan sebelum gue pingsan malam itu, gue inget sosok itu mengatakan sesuatu dengan suara yang pelan dan dengan senyum itu. Kalau kamu butuh aku lagi, tinggal berdoa saja. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Smiling Man in Black. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay.